Selamat pagi. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Kita menyadari bahwa kasih-Nya menyertai, menuntun, dan menguatkan kita. Hati kami bersuka karena kebaikan dan kasih Tuhan. Marilah kita bersama mengarahkan hati kita untuk memasuki ibadah hari ini. Kami bersedia mengarahkan hati kami. Dengan bersukacita kita menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Mari kita masuk rumah-Nya dengan penuh kerendahan hati. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kebaktian minggu pada saat ini, dilakukan pertukaran pelayan firman antara GKI Kelapa Cengkir Jakarta dan GKI Menteng Jakarta. Supaya relasi kedua jemaat ini tetap akrab dan semakin akrab, karena jemaat GKI Kelapa Cengkir Jakarta pernah menjadi bagian dari jemaat GKI Menteng ketika berstatus sebagai bakal jemaat. Kebaktian pada saat ini bertema, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Melalui tema ini kita diajak untuk senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia mengasihi kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang senantiasa mengalami kasih Tuhan, tetapi kami memilih tidak mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami memilih tidak mengasihi Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan yang mengaku mengarahkan hati kepadamu, tetapi kadangkala bahkan seringkali kami tidak mengasihi sesama kami.
kami tidak mengasihi anggota keluarga kami. Kami berdoa dan mohon pengampunan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kini terimalah berita anugerah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami semua memohon, berfirmanlah kepada kami. Tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua, agar kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 dan 21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21 dinyatakan demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya,
maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lalu umat segera merespons dengan mengatakan, "Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan." Itulah yang sering terjadi pada saat pengutusan dalam liturgi Minggu GKI. Ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan, apa konsekuensinya? Yang pertama, setiap orang yang mengarahkan hati kepada Tuhan, maka ia bersedia untuk berkiprah di dunia ini bagi kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Di dalam bacaan kita dinyatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudara, Allah mengutus kita bukan untuk menjadi pertapa-pertapa. Retreat itu perlu, tetapi cukup beberapa hari saja. Setelah itu kita harus kembali masuk ke dalam dunia ini untuk berkarya. Saat teduh itu perlu dilakukan setiap hari. Tetapi cukup dalam hitungan belasan atau puluhan menit. Setelah itu kita diutus untuk masuk ke dalam dunia ini, berkarya bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan, konsekuensinya yang kedua, kita sebagai umat Tuhan, kita bersedia melakukan pelayanan yang holistik, yang utuh dan menyeluruh. Bacaan kita menyatakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam.
Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kepada para murid, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, Tuhan Yesus tidak hanya menyampaikan firman Allah, Ia tidak hanya menyembuhkan, memberikan pelayanan kesehatan, namun Tuhan Yesus juga memperhatikan urusan perut. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudara, pemahaman Alkitab penting, acara persekutuan doa perlu, pemberitaan firman dalam kebaktian minggu dibutuhkan. Namun hal itu belumlah cukup. Marilah kita sebagai gereja yang mengarahkan hati kepada Tuhan, kita mewujudkan pelayanan yang holistik, yang utuh, yang menyeluruh, yang menyentuh setiap aspek kehidupan manusia. Hal ketiga yang perlu kita perhatikan, setiap orang yang mengarahkan hati kepada Tuhan, maka ia memberi apresiasi, bukan mencela dan menuntut. Bacaan kita mengungkapkan jawab mereka, jawab para murid. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Yesus tidak mencibir, cuma 5 roti dan 2 ikan, miskin amat kalian. Yesus tidak mencela, Yesus tidak menuntut agar para murid mempunyai lebih banyak ikan dan memiliki lebih banyak roti. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus mengapresiasi yang dipunyai oleh para murid, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Sepasang suami istri yang mengarahkan hati kepada Tuhan, belajar untuk mengapresiasi yang dilakukan oleh pasangannya, bukan mencela, bukan menuntut. Keluarga yang mengarahkan hati kepada Tuhan, belajar untuk memberikan apresiasi kepada anggota keluarga, walaupun yang dilakukan menurut ukuran manusia, yaitu sangat kecil atau kurang berharga. Perhatikan gelas ini, saudara. Kita bisa fokus kepada bagian yang kosong. Namun kita juga bisa fokus kepada bagian yang isi. Tatkala kita memilih untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, janganlah kita mencela bagian yang kosong, menuntut yang tidak ada, meratapi yang kosong. Tetapi mari kita belajar mengapresiasi yang ada. Saudara-saudara, apresiasilah yang ada, bukan mencela yang ada, atau menuntut apa yang tidak ada. Hal keempat, saudara-saudara, setiap orang yang mengarahkan hati kepada Tuhan, maka ia bersedia untuk berbagi. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya. Lalu para muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Jika pada saat ini ada saudara sekandung, sesama orang Kristen yang mengaku kami mengarahkan hati kepada Tuhan, tetapi ternyata mereka bersengketa,
rebutan warisan, maka dunia ini akan berkata, Masya Allah. Apa yang ada di bumi ini akan cukup untuk semuanya. Bila kita bersedia untuk berbagi. Namun apa yang ada di bumi ini tidak akan pernah cukup. Bila kita rakus dan ingin menguasai demi kepentingan diri sendiri. Hal kelima, saudara-saudara. Setiap orang yang mengarahkan hati kepada Tuhan, maka ia belajar untuk hemat. Hemat itu berbeda dengan pelit. Hemat itu berhati-hati dalam menggunakan uang dan sebagainya. Hemat itu bermakna cermat dalam menggunakan uang dan sebagainya. Perhatikan bacaan kita hari ini. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Itulah hemat. Bukan pelit. Kalau pelit itu sama dengan kikir, sama dengan medit, sama dengan metikil. Berarti sengaja memberikan yang amat sangat sedikit, padahal sebenarnya mampu untuk memberikan yang lebih. Berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup, marilah kita belajar untuk hemat. Kalau memang bisa dikurangi dalam pemakaian kantong plastik, mari kita belajar untuk menguranginya. Kalau sebuah barang memang bisa didaur ulang, mari kita belajar untuk mendaur ulang barang tersebut. Kalau sebuah barang memang masih bisa digunakan lagi, ya digunakan lagi. Jangan hanya sekali pakai lalu dibuang. Kalau makanan memang bisa diangeti, dipanasi, ya dipanasi untuk dimakan keesokan harinya. Tidak dibuang sia-sia. Seandainya pandemi COVID-19 ini telah berlalu, kita diundang dalam perjamuan makan secara prasmanan, ambillah secukupnya untuk dihabiskan. Bukan ambil sebanyak mungkin, lalu hanya dimakan 1 sendok, setelah itu sisanya sekedar digeletakkan di bawah meja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lalu umat merespons dengan mengatakan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah kita melakukan kelima hal tadi dalam kehidupan ini. Berkarya di dunia ini. Lakukanlah pelayanan yang holistik. Berikanlah apresiasi. Bersedia untuk berbagi. Berhematlah. Amin. Hati berpaling pada Tuhan prasyarat untuk pahami kasih-Nya dan berada di jalur yang benar, itu yang semestinya kau buat. Tapi bukan tanda kasih sejati atau pemenuhan tugas kasih-Nya. Merahkan hati pada Tuhan ialah hal pertama, dan tiada jalan lain untuk mengasihi-Nya. Datang ke Tuhan sepenuh hatimu, arahkan hanya padanya. Inilah langkah yang pertama untuk mengasihi Tuhan. Orang yang kasih
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia mengasihi kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Mampukanlah pemimpin dan rakyat Indonesia untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, sehingga kami semua berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Kami berdoa bagi gerejamu dimanapun Tuhan mengutus. Mampukanlah gerejamu apapun persoalan yang terjadi, baik eksternal maupun internal, agar kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat GKI Menteng dan jemaat GKI Kelapa Cengkir. Mampukanlah kami untuk senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan, sehingga kami dapat menjalin kerjasama dalam kemajemukan kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga. Mampukanlah setiap keluarga untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, apapun persoalan yang sedang dihadapi. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengikuti kebaktian minggu secara online melalui channel GKI Menteng ini. Apapun persoalan yang sedang kami hadapi, kapanpun, dimanapun kami berada, kami bersedia untuk tetap mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Mazmur 98 ayat 7 sampai 9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian dari PKJ 149, bait pertama dan ketiga. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, inilah persembahan terbaik yang dapat kami persembahkan saat ini. Terimalah dalam kemurahan-Mu. Kiranya persembahan ini berguna bagi kemuliaan-Mu. Terlebih dari itu, mampukan kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menaikkan doa dalam dunia yang sibuk dan cemas. Aku hendak berpaut pada Allah dan Kristuslah teladan yang benar. Dan Kristuslah teladan yang benar. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya.